Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke kalimat ditinjau dari segi i'rab atau perubahan. Kalimat ditinjau dari segi i'rab itu ada dua macam. Ada yang disebut mu'rab, berubah, ada yang disebut mabni, tetap. Yang disebut mu'rab huwa taghyiru ahwali awakhiril kalimi li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. Yaitu berubah keadaan akhirnya kalimat dikarenakan perbedaannya amil yang masuk atau yang menuntut terhadap kalimat tersebut. Baik perubahannya itu secara lafzon, diungkapkan atau kelihatan atau bisa dirasakan, atau takdiron atau hanya diperkirakan. Contoh yang lafzon. Ini contoh yang rofa. Ja'a Zaidun. Yang menjadi bahasan kita lafaz Zaidun, yaitu dal. Harokatnya dal dari Zaid ini dibaca dun, dibaca rofa, ditandai dengan dhamma. Mengapa dibaca rofa? Karena Zaidun ini jatuh setelah ja'a yang posisinya sebagai fi'il. Setelah fi'il perlu fa'il. Nah, fa'il itu isim yang dibaca rofa. Berarti Zaidun itu harus dibaca rofa. Nah, inilah yang dimaksud awamil atau yang disebut amil nih. Jadi si ja'a itu menuntut bahwa si Zaid itu harus menjadi fa'il. Yang kedua, contoh yang kedua nasab. Ra'aitu Zaidan. Yang jadi bahasan nih. Nah, dal yang asalnya tadi dun berubah menjadi dan. Ini yang namanya disebut i'rab atau berubah. Yang terakhir ini yang khafad bi Zaidin. Nih. Dun dan din inilah yang disebut i'rab atau mu'rab. Tuntutan amilnya Zaidan, ini karena ra'aitu fi'il dan fa'il, berarti Zaidan itu dituntut harus menjadi maf'ul bih dan maf'ul bih itu harus dibaca nasab. Ini Zaid yang ini dibaca din karena didahului oleh haraf jar atau haraf khafad. Contoh yang takdir atau yang hanya diperkirakan. Ketika rofa ja'al fata, yang menjadi bahasan kita adalah ujungnya lafaz al-fata. Ini ada alif layina. Ini al-fata. Ini meskipun al-fata posisinya menjadi fa'il, ini dibaca sukun. Kita bandingkan dengan yang ra'aitu al-fata. Al-fata pun ketika ini seharusnya al-fata menjadi nasab karena menjadi maf'ul bih, tetap al-fata, tidak seperti ini. Bil fata ini, bil fata tetap ini menjadi sukun. Inilah yang disebut takdir. Aslinya ini ja'al fatayu, seharusnya fatayu, yang ini fataya, sedangkan yang ini adalah fatayi, cuman dianggap berat atau susah, makanya ini disebut ditakdirkan, hanya diperkirakan dhamma, diperkirakan fathah, diperkirakan kasroh. Lalu kalimat yang mabni atau tetapnya pembacaan ujung. Luzumu ahwali awakhiril kalimi harakatan au sukunan. Tetapnya keadaan akhir kalimat, maksud keadaan tadi cara bacanya, baik berupa harokat atau sukun. Harokat yang bisa menjadi tanda mabni ada 3, 1 dhamma, 2 fathah, 3 kasroh. Saya contohkan yang fathah. Ini ada isim domir berupa huwa. Ketika posisinya dibaca rofa, contohnya huwa menjadi mubtada, huwa Allahu, huwa utawi ilah iku Allah. Nah ini huwa ketika rofa dibaca huwa, tidak dibaca huwu. Terus ketika nasab, contoh ini hanya misal, huwa ditarkib menjadi maf'ul bih, ya dibaca huwa ini. Terus seandainya dimasuki haraf jar, seharusnya kan dibaca hui. Ternyata ini tidak tetap. Jadi rofa, nasab ataupun khafad, cara bacanya tetap. Terus ada yang sukun. Sukun itu cabang
dari harokat. Contoh ini yang diisi mausul. Ja'alladzi, ja'a fi'il dan fa'il, alladzi posisinya menjadi fa'il. Nah, meskipun menjadi fa'il, seharusnya kan dibaca rofa. Posisinya dibaca rofa, seharusnya ada alamatnya. Ternyata ini tidak. Ja'alladzi tetap, ra'aitul ladzi, alladzi ini dijadikan maf'ul bi, seharusnya dibaca nasab. Seharusnya alladziya. Kalau ini alladziyu ya. Ini alladziya. Ini billadzi. Allah, terhapus. Billadzi. Billadzi tetap rofa nasab ataupun khafad ini tetap dibaca sukun ujungnya. Nah, lalu apa perbedaan ini alladzi dengan yang ini? Kok alladzi disebut mabni sedangkan al-fata ini disebut takdir? Ada perbedaannya, nanti akan lebih gamblang dibahas di babnya. Cuman saya beri bocoran sedikit karena alladzi ini isi mausul. Mengapa tergolong kalimat yang mabni? Karena isi mausul itu ada kesamaan dengan haraf, sedangkan haraf semuanya mabni.